Dalam ajaran Islam, wanita sangat dimuliakan. Bahkan salah satu misi Rasulullah adalah untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Hal ini terbukti dengan adanya surah An-Nisa yang berarti perempuan atau wanita. Di dalam surah ini banyak menjelaskan tentang wanita di dalamnya. Bahkan, Allah menganjurkan untuk menghargai wanita seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Meski demikian, ada sejumlah wanita yang disebutkan dalam Al-Quran karena sikapnya yang durhaka. Siapa saja mereka? Simaklah video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sahabat pelita, ada 3 wanita durhaka yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama istri Abu Lahab. Nama lengkapnya adalah Ummu Jamil binti Harb. Sama halnya dengan suaminya, yaitu Abu Lahab yang dikenal sebagai lelaki dengki. Ummu Jamil binti Harb merupakan wanita yang memiliki akhlak yang sangat buruk. Bahkan di dalam Al-Quran ia mendapatkan gelar khusus, yaitu wanita pembawa kayu bakar. Ummu Jamil adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah. Dikisahkan, istri Abu Lahab sering memanggul kayu yang berduri dengan tali di lehernya dan diletakkan pada jalan-jalan yang biasa dilalui Rasulullah pada malam hari. Dengan niat agar Rasulullah tertancap duri tersebut apabila melewatinya. Lalu ia akan senang bila Rasulullah menginjak kayu berduri itu sampai terluka. Selain itu, ia juga suka mengadu domba dan memfitnah agar orang-orang Makkah membenci Rasulullah. Ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar karena dirinya yang suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Makkah pada Islam. Ajalnya tidak jauh dari apa yang sering Ummu Jamil lakukan. Ia meninggal karena tercekik tali yang sering digunakannya untuk membawa kayu berduri untuk mencelakai Rasulullah. Di akhirat kelak, ia akan disiksa juga dengan tali seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Lahab sebelumnya. Di mana tali tersebut terbuat dari api neraka jahanam yang sangat panas. Terkait siksa ini, Allah berfirman dalam surah Al-Lahab ayat 1-5, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan, begitu pula, istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Wanita durhaka lainnya yang namanya tersemat dalam Al-Quran adalah istri Nabi Nuh. Diterangkan dalam surah At-Tahrim ayat 10, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Meski demikian, sang istri justru menentang dakwah Nabi Nuh dan berkata bahwa pengikutnya hanya orang-orang miskin dan lemah. Kala itu, Allah menurunkan azab berupa bencana banjir besar yang menyapu manusia durhaka dari muka bumi. Nabi Nuh memohon pertolongan Allah agar sang istri dan anaknya selamat dari banjir itu. Namun Allah menjelaskan bahwa keduanya bukanlah anggota keluarga sang Nabi lagi, melainkan golongan orang yang celaka dunia dan akhirat. Wanita durhaka ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah istri Nabi Lut. Para mufasir menekankan bahwa istri Nabi Lut menjadi perantara kaum Sodom dalam menggagalkan misi dakwah sang Nabi. Ia bahkan tidak percaya terhadap pesan-pesan kebenaran yang disampaikan Lut. Terkait kedurhakaan istri Nabi Lut tersebut disebutkan dalam surah Hud ayat 81. Para utusan berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Sahabat pelita, itulah 3 wanita durhaka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Mudah-mudahan kita dan semua perempuan dihindari dari sifat-sifat wanita tersebut.